Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita hari ini akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu kepribadian Nabi Muhammad SAW. Kompetensi dasar dari pelajaran ini adalah menerima bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam, menjalankan sikap kasih sayang terhadap alam semesta, memahami ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam, mengorganisasikan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW dan sahabat ketika berdakwah. Sedangkan tujuan pembelajaran pada pelajaran kali ini adalah menyebutkan ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam, menyajikan laporan hasil pengamatan tentang kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW dan sahabat ketika berdakwah, membiasakan sikap kasih sayang terhadap alam semesta, meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad SAW merupakan sosok teladan dan rahmat bagi alam semesta. Beliau terpilih sebagai suri teladan terbaik yang patut dicontoh umat manusia, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 45 dan 46. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idznih wa sirajan munira. Yang artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, membawa kabar gembira, dan pemberi peringatan, dan untuknya menjadi penyeruka kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Quran Surat Al-Ahzab ayat 45-46. Dari ayat di atas, tahukah kamu yang dimaksud dengan syahidan, mubasyiron, dailan ilallah, dan sirojan muniron? Syahidan artinya menjadi saksi. Besok di hari akhir, Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mubasyiron artinya pemberi kabar gembira. Nabi Muhammad SAW memberi kabar gembira kepada orang yang beriman bahwa mereka kelak akan masuk surga jika menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Nazwiron artinya pemberi peringatan. Nabi Muhammad SAW memberi peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman akan masuk neraka karena tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Da'iyan ilallah artinya penyeru kepada agama Allah. Nabi Muhammad SAW menyeru kepada umatnya untuk memeluk dan menjalankan syariat agama Islam. Sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW di antaranya ada 4. Yang pertama, siddiq. Siddiq memiliki arti jujur dan benar. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang jujur dan benar dalam setiap kata dan perbuatan. Beliau mustahil bersikap kizib, yang berarti berdusta. Yang kedua, amanah. Amanah berarti terpercaya. Nabi Muhammad SAW selalu menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Mustahil beliau bersifat khianat, yang berarti mengkhianati amanah tersebut. 3. Tabligh.
tablik mengandung arti menyampaikan. Nabi Muhammad SAW berkewajiban menyampaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil beliau bersifat khidmat, yang berarti menyembunyikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, fatonah. Fatonah adalah bijaksana dan cerdas. Nabi Muhammad SAW dengan bijaksana dan cerdas mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi umatnya. Mustahil beliau bersifat balada, yang berarti bodoh. Demikian sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW untuk kamu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW adalah rahmat semesta alam. Beliau tidak hanya diutus untuk manusia saja, tetapi juga seluruh makhluk semesta alam. Tidak hanya santun dalam berbicara, perbuatan, dan pengambilan keputusan, tetapi juga peduli kepada sesama dan alam sekitar. Berikut ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad. Kepedulian Nabi Muhammad terhadap sesama, kasih sayang Nabi Muhammad kepada anak-anak, kasih sayang Nabi kepada anak yatim. Berikutnya, kepedulian Nabi Muhammad terhadap alam sekitar. Pernahkah kalian menikmati pemandangan alam? Alam yang indah ini diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Kalian harus pandai bersyukur dengan cara merawatnya dengan baik. Rasulullah banyak memberikan contoh pada umatnya agar mencintai dan melestarikan alam sekitar. Nabi Muhammad sebagai tokoh yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta, bukan saja mengasihi kepada sesama manusia, melainkan juga terhadap lingkungan, baik binatang maupun tumbuhan. Contoh Rasulullah menyayangi binatang. Beliau bersikap lemah lembut pada binatang. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang sayang terhadap binatang. Ketika masih kecil, beliau menjadi penggembala kambing. Rasulullah tidak pernah menyakiti kambing gembalanya. Kambingnya gemuk, bulunya tebal, serta banyak menghasilkan susu. Apabila melihat kambingnya kelaparan, beliau selalu memberikan makan. Yang kedua, tidak berbuat kasar pada binatang. Rasulullah tidak pernah berbuat kasar terhadap binatang. Beliau melarang orang membebani binatang dengan beban yang berat. Beliau memerintahkan supaya orang berlaku baik jika menunggangi binatang, dan binatang itu sedang dalam keadaan sehat. Rasulullah tidak membolehkan orang berlama-lama duduk di atas binatang tunggangannya tanpa suatu keperluan. Kemudian sifat Rasulullah SAW menyayangi tumbuhan. Nabi Muhammad SAW selalu menyayangi hewan, juga menyayangi tumbuhan. Beliau selalu berpesan kepada tentaranya yang akan berangkat perang agar tidak merusak tempat tinggal dan juga tanaman. Rasulullah juga melarang tentara Islam menghancurkan perkebunan milik musuh, karena perbuatan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga perbuatan khawatir. Demikian adalah sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Patutnya kita harus mencontoh suri tauladan beliau demi menjadi manusia yang berakhlakul karim. Demikian pelajaran sejarah kebudayaan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.